helpless when I'm ocean waves. I'm helpless when I'm ocean waves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Diki Andika MSI, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudulkan komunikasi kelompok dan antar kelompok, yang disusun oleh Dia Khairunisa, Mega Indah Fazariah, Rizky Sebrian, dan Bagus Ulum. Baik, dengan saya sendiri, Mega Indah Fazariah, saya akan menyampaikan materi komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok ini misalnya ada keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berpendapat untuk mengambil suatu keputusan. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung secara beberapa orang dalam suatu kelompok, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Dan B. Curtis James D. Floyd dan Jeffrey L. Winsor menyatakan, komunikasi kelompok terjalin ketika 3 orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan seseorang pemimpin, untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Lebih mendalam, ketiga ilmuwan tersebut menjabarkan sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ada kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, ada kelompok memiliki sedikit partisipan. Dan yang ketiga, ada kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Baik, materi selanjutnya komunikasi antar kelompok yang akan disampaikan oleh Saudari Dia Khairunisa. Pada Saudari Dia Khairunisa, saya persilahkan. Baik, bismillah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi antar kelompok. Komunikasi dalam kelompok itu kegiatan dalam komunikasi yang berlangsung di antara suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Kalau komunikasi antar kelompok, komunikasi antara satu kelompok dengan satu kelompok lainnya. Dan pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi. Misalnya ngobrol-ngobrol antara ayah, ibu, anak dalam keluarga, diskusi guru dan murid di kelas tentang topik bahasan, dan sebagainya. Contoh komunikasi antar kelompok, misalnya komunikasi antara kelompok guru dan kelompok murid, kelompok petani, dan kelompok buruh. Itu contoh salah satu komunikasi antar kelompok. Komunikasi kelompok juga bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut. Contoh tetangga, keluarga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite untuk mengambil suatu keputusan. Komunikasi ini dengan sendirinya melibatkan komunikasi interpersonal atau antar pribadi. 3. Karakteristik komunikasi kelompok. Adapun karakteristik komunikasi kelompok antara lain 1. Komunikasi dalam komunikasi kelompok bersifat homogen. 2. Dalam komunikasi kelompok terjadi kesempatan dalam melakukan tindakan pada satu ketiga. 3. Karakteristik arus balik di dalam komunikasi kelompok terjadi secara langsung, karena komunikator dapat mengetahui reaksi komunikan pada saat komunikasi sedang berlangsung. 4. Pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional, terjadi pada komunikasi kelompok kecil, dan bersifat emosional, terjadi pada komunikasi kelompok besar. Yang kelima, komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun hubungan yang terjadi tidak erat seperti pada komunikasi
personal. 6. Komunikasi kelompok akan menimbulkan konsekuensi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 1. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Adapun pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi antara lain: A. Konformita. Yang kedua, B. Fasilitas sosial. Yang C. Polarisasi. Yang pertama, konformita adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Yang B. Fasilitas sosial. Fasilitas dari kata Prancis yaitu facile, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Yang C. Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah didiskusikan mereka akan lebih kuat lagi mendukung kegiatan itu. Sebaliknya pun begitu, apabila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menantang tindakan tertentu. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok atau disebut presentasi. Dan yang kedua diketahui dari kepuasan. Jadi bila kelompok dimaksudkan untuk saling berbagi informasi, misalnya kelompok belajar, maka keefektifannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang diperoleh oleh anggota kelompok dan sejauh mana anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok. Dalam komunikasi kelompok dan pengambilan keputusan kelompok, istilah kepemimpinan atau leadership sangat penting. Dalam hubungan ini, kepemimpinan mempunyai dua dimensi fungsi sekaligus. Yang A. Mempertahankan kelangsungan kelompok. Yang kedua, pencapaian tujuan. Fungsi maintenance meliputi sederet fungsi penting seperti mendorong partisipasi, pengaturan proses-proses interaksi, membantu upaya-upaya mencapai tujuan, mendorong kerjasama, menengahi atau mendamaikan konflik, dan lain-lainnya. Fungsi achievement dari leadership mencakup penyampaian informasi baik dan dalam pengertian internal maupun eksternal, perencanaan, penentuan orientasi, mengintegrasikan, perwakilan, mengkoordinasikan, penyampaian penjelasan, apabila terjadi kesimpangan tersemai benih-benih konflik, evaluasi, dan pemberian stimulasi. Setidaknya terdapat dua perspektif atau pendekatan penting dalam mengkaji komunikasi kelompok, yaitu pendekatan input proses atau output dan pendekatan strukturisasi. Pendekatan input proses output sangat dipengaruhi oleh aliran filsafat pragmatisme, terutama pikiran-pikiran John Dewey, yang kemudian melahirkan dua tradisi kajian komunikasi kelompok, yakni tradisi fungsional dan tradisi interaksional. Dewey dalam hubungan ini mengamati bahwa ada 6 tahap dalam proses komunikasi kelompok untuk memecahkan persoalan, pengaturan kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan, mendefinisikan permasalahan, menganalisis permasalahan, pengaturan kemungkinan-kemungkinan jalan keluar, dan menimbang atau membandingkan saran atau jalan keluar tersebut, dan mengujinya dengan tujuan-tujuan serta kriteria-kriteria untuk mendapatkan jalan keluar yang baik dan menerapkan akan melaksanakan jalan keluar terbaik yang dipilih. Sifat komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Dari kelompok komunikasi tersebut ada 4 sifat. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang
Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Dan yang keempat adalah kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Kelebihan bekerja dalam kelompok dibandingkan individu adalah berpikir bersama menghasilkan produk yang lebih baik daripada yang dipikirkan oleh individu. Yang kedua adalah kelompok lebih kreatif daripada individu. Yang ketiga, kelompok lebih banyak belajar daripada individu. Dan yang keempat adalah kelompok melaksanakan tindakan-tindakan yang perencanaannya dibantu oleh anggota. Untuk kekurangannya sendiri adalah kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama daripada individu. Yang kedua, kelompok mungkin didominasi oleh individu. Yang ketiga, kelompok mungkin mengandalkan 1, 2, atau 3 individu untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat adalah kelompok mungkin menekan para individu untuk menyesuaikan diri. Untuk pemecahan masalah dalam kelompok adalah ada 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi dan membatasi masalah. Tahapan pertama dalam berpikir bijaksana adalah mengenali masalah secara jelas dan melalui pendefinisian. Jadi seluruh anggota kelompok harus memiliki pengertian bersama dan tentang tujuan rapat. Yang kedua adalah menganalisis masalah. Analisis merupakan langkah kedua dalam tahapan pendeskripsian masalah. Pada saat Anda menganalisis suatu masalah, Anda mengamati setiap bidang masalah tersebut. Yang ketiga adalah menghasilkan pemecahan yang memungkinkan. Setelah masalah diidentifikasi, dibatasi, dan dianalisis, sekarang kelompok harus mengenali pemecahan yang memungkinkan. Karena hal ini merupakan langkah yang paling efektif. Kelompok harus memiliki bermacam-macam pemecahan yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Urun rembuk atau musyawarah merupakan salah satu alat kreatif untuk membantu menaruh gagasan-gagasan pada pemecahan yang memungkinkan untuk suatu masalah. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pemecahan. Kerja kelompok tidak diselenggarakan atau diselesaikan pada saat pemecahan dimufakati. Langkah terakhir dalam tahapan pemecahan masalah adalah dari pendekatan yang bijaksana adalah melaksanakan implementasi. Rencana-rencana dan prosedur harus diletakkan pada tempatnya. Untuk ulasan pemecahan dilakukan secara terus-menerus. Kesimpulan dari kami kelompok 3 tentang komunikasi kelompok dan antar kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi dalam kelompok yakni kegiatan dalam komunikasi yang berlangsung di antara suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Komunikasi kelompok juga bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adapun karakteristik komunikasi kelompok, antara lain komunikasi dalam komunikasi kelompok bersifat homogeni. Dalam komunikasi kelompok tersebut terjadi kesempatan dalam melakukan tindakan pada saat itu juga. Arus balik di dalam komunikasi kelompok terjadi secara langsung, karena komunikator dapat mengetahui reaksi komunikan pada saat komunikasi sedang berlangsung. Pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional, terjadi pada komunikasi kelompok kecil, dan bersifat emosional, terjadi pada komunikasi kelompok besar. Komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun hubungan yang terjadi tidak erat, seperti pada komunikasi interpersonal. Komunikasi kelompok akan menimbulkan konsekuensi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.